Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pemirsa di mana saja Anda berada, Salam. Apa kabar? Kami berharap Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam keadaan baik dan sehat. Namun apabila ada di antara Bapak, Ibu, Saudara-saudari kurang baik karena sakit atau sedang menghadapi berbagai macam pergumulan hidup, kiranya melalui program ibadah Olen Yamari ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari mendapatkan penghiburan dan kekuatan iman serta jamahan Tuhan. Kita jumpa dalam ibadah Olen Yamari Nasional ke-45 hari ini, Sabtu 24 April 2021. Firman Tuhan dalam ibadah Olen Yamari hari ini dilayani Pendeta Revo Panambunan dari GKI Bungur, Jakarta, dengan tema Hidup Aman dalam Perlindungan Tuhan. Acara ibadah Olen Yamari dipandu Evangelis Mariati Sitorus. Kesaksian pujian oleh vokal grup Lydia dari GKI Bungur, Jakarta. Kiranya seluruh acara berjalan dengan baik dan lancar, memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua para pemirsa, dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita mulai ibadah Olen Yamari Nasional ke-45 ini dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau menyembah, memuji dan memuliakan serta mengagungkan Allah kita yang hidup. Sebelumnya kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 73 ayat 21 sampai 26 yang berkata, "Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tak mengerti. Seperti hewan, aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Amin." Mari kita naikkan pujian yang berkata, "Ku nyanyi." Bila kita nyanyikan pujian dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, karena Dialah Bapa kita, dan bila kita datang pada hari ini dan berkata, "Bapa-Ku datang." Ada
Saudara, kita akan lanjutkan pujian kita yang berkata, tiada ku ragu lagi untuk mengikuti Yesus. Lewat kita menyenangkan untuk mengikuti Dia sampai selama-lamanya. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak bintangnya dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus Tuhan, penolong dalam hidupku, itu semua orang mengharapmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi semua orang yang percaya padamu. Amin. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak bintangnya dan badai pun menerjang. Dari vokal grup Lydia, GKI Bungur Jakarta. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur.
bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Revo Panambunan dari Jakarta. Kita akan naikkan pujian yang berkata, Jawab hatimu tenang berada denganmu, Kau pelihara hidupku. Pertolonganmu beriku ajaib, Kau telah memikat hatiku.
saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat Yamari, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, baik yang ada di Jakarta, yang di luar daerah, di Indonesia, ataupun juga yang berada di luar negeri. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan, melewati segala pergumulan hidup. Saudara adalah orang-orang yang tetap di dalam kasih karunia Tuhan. Kita tetap menjadi orang-orang yang berfokus memandang kepada kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Hari ini saudara-saudara sekalian, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mohon pertolongan daripada Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur hari ini kami boleh bersama-sama datang kepada Tuhan di dalam segala pergumulan kehidupan kami. Kami mau datang dan menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Oh ya Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami melalui firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah kami melalui firman Tuhan. Berbicaralah kami kepada setiap kami melalui akan hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan. Tetapi biarlah Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, firman-Mu ini boleh disampaikan dan boleh menjadi berkat bagi setiap saudara-saudara kami, sahabat-sahabat Yamari dimanapun mereka berada. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, membaca firman Tuhan hari ini diambil di dalam Mazmur nomor 91. Mazmur nomor 91. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu pedang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan.
Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca, yang menyimpan, dan yang belajar terus melakukan firman Allah di dalam kehidupan sehari lepas sehari. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di Amerika Serikat, ketika seseorang berada di dalam satu keadaan yang bahaya, ketika mereka mengalami musibah kecelakaan di jalan raya atau di tempat-tempat yang lain, ketika mereka melihat ada kasus pembunuhan atau penganiayaan, maka mereka langsung menghubungi satu pusat yang dapat menolong menyelesaikan masalah yang saat itu terjadi ketika ada situasi yang emergency. Mereka menghubungi satu nomor telepon, yaitu 911, 911. Dan saat itu operator akan menolong mereka, menanyakan situasi di mana kejadian itu berada, dan mengirimkan pihak kepolisian untuk membantu mereka yang sedang di dalam situasi yang emergency, yang gawat darurat, yang penuh dengan kesulitan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, Mazmur 91 ini adalah juga satu pertolongan kita ketika kita ada di dalam keadaan yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan. Situasi di mana kita menghadapi situasi yang emergency, situasi di mana kita menghadapi masa-masa darurat. Kalau di Amerika kita menghubungi 911. Tetapi di dalam iman kita, saudara-saudara, ketika saudara menghadapi pergumulan, kita menghubungi, kita membaca 911 juga, ya. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, Mazmur ini adalah Mazmur yang paling banyak dikutip oleh orang-orang Kristen ketika mereka menghadapi kesulitan, ketika mereka menghadapi tantangan hidup. Karena Mazmur ini adalah dalam konteks berbicara peperangan. Mereka berada dalam satu himpitan, mereka berada dalam satu situasi emergency, dan mereka berharap hanya kepada Allah. Saudara-saudara, di dalam ayat yang pertama di situ kita bisa melihat mengapa Allah ini bisa menjadi satu sumber terpercaya, menjadi satu sumber pertolongan bagi orang-orang yang ada di dalam situasi yang bahaya, situasi emergency, situasi di tengah-tengah pergumulan dan kesulitan beban yang saudara hadapi. Ayat yang pertama di situ dikatakan, Bapak, Ibu, saudara-saudara, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Saudara-saudara, di situ menggambarkan orang yang bermalam. Orang yang bermalam ini menunjukkan adanya satu kesetiaan, konsistensi, adanya satu kesungguhan. Dia sadar bahwa hidupnya ada di dalam kesulitan emergency. Tetapi dia sadar juga bahwa dia membutuhkan pertolongan dan lindungan daripada Tuhan. Kata lindungan di dalam bahasa asli Mazmur itu diterjemahkan dengan secret place, tempat tersembunyi, tempat rahasia, tempat di mana kita bisa bersembunyi. Yaitu di mana? Yaitu di dalam Allah yang maha tinggi, Allah yang di dalam pertolongannya Dia maha kuasa. Saudara-saudara, di dalam hidup ini
kita akan mengalami situasi-situasi yang tidak menyenangkan, situasi-situasi yang berbahaya, dan kita membutuhkan tempat persembunyian, tempat pertolongan. Dan tempat pertolongan itu adalah Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa. Itulah tempat persembunyian bagi kita, saudara-saudara sekalian. Alkitab mengatakan bahwa orang yang bermalam dalam lindungan yang maha tinggi. Kata lindungan tadi kita sudah lihat bahwa itu adalah satu tempat persembunyian. Kita perlu tempat perlindungan. Siapa yang menjadi tempat perlindungan bagi saudara dan saya? Jelas dikatakan di dalam bagian ini, yaitu yang maha tinggi. Di dalam bahasa aslinya kata yang maha tinggi, Allah yang maha tinggi, itu ada El Elyon. Allah yang maha tinggi itulah yang menjadi sumber kekuatan bagi setiap orang percaya. Allah yang maha tinggi ini menggambarkan bahwa tidak ada pertolongan lagi selain kepada Allah. Tidak ada perlindungan lagi selain daripada Dia, karena Dia adalah El Elyon. Dia adalah Allah yang paling tinggi. Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia adalah dokter di atas segala dokter. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia sebagai El Elyon, satu pribadi yang punya kekuatan yang paling tinggi dan paling absolut. Itulah Tuhan kita, saudara-saudara. Itulah yang menjadi perlindungan bagi saudara dan saya. Itulah menjadi satu tempat secret place, tempat perlindungan, karena Dia adalah El Elyon. Dia adalah yang paling tinggi, maha tinggi. Dia adalah Allah kita. Bahkan yang kedua dikatakan bahwa Dia bukan hanya Allah yang maha tinggi, tetapi Dia adalah Allah yang maha kuasa, atau El Shaddai. El Shaddai, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini adalah di dalam terjemahan Alkitab dikatakan Dia sebagai Almighty. Almighty. Dia adalah Allah yang penuh dengan kuasa. Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu menurut kehendak dan rencananya. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita melihat di dalam bagian ini, Allah sanggup melakukan apa yang tidak sanggup dilakukan oleh manusia. Itulah El Shaddai. Ketika Abraham dia bergumul untuk boleh mendapatkan seorang anak, bagi dia dan bagi istrinya Sarah, tidak mungkin dia boleh memiliki keturunan lagi karena usia mereka sudah lanjut. Tetapi saudara-saudara, ketika Allah itu bertindak di dalam hidup seseorang, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena Dia adalah El Shaddai. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalangi akan Dia di dalam kemahakuasaannya. Dia tidak pernah gagal di dalam rencananya, karena Dia adalah El Shaddai. Dia tidak pernah keliru di dalam segala sesuatu yang Dia berikan di dalam hidup saudara dan saya, karena Dia adalah Allah yang El Shaddai. Bapak Ibu Saudara-saudara, manusia bisa merancangkan segala sesuatu, tetapi Allah yang menentukan segala sesuatu. Saudara-saudara, manusia tidak bisa melakukan apa-apa. Manusia tidak punya kuasa sama sekali. Seorang artis, seorang Michael Jackson, dia pernah punya satu keinginan untuk dia itu hidup sampai usia 150 tahun. Dia mencoba berbagai cara untuk boleh membuat hidupnya sampai 150 tahun. Tetapi saudara-saudara, manusia tidak punya kuasa segala sesuatu yang dia lakukan, tidak mampu untuk boleh menambah 1 inci pun daripada hidupnya. Tetapi kita bersyukur kita punya Allah yang maha kuasa. Dia adalah El Shaddai. Dia juga adalah Allah yang El Elyon. Dia adalah Allah yang maha tinggi. Dan disitulah saudara
saudara-saudara, kita meletakkan hidup kita ke dalam tangan Dia. Dan orang-orang yang berlindung di dalam secret place, di dalam tempat persembunyiannya itu sendiri, kepada Allah yang El Elyon dan Allah yang El Shaddai, maka di dalam ayat yang kedua mereka dapat berkata, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Di situ ada satu relasi yang sangat mendalam antara pemazmur dengan Allah, yang adalah Allah yang maha tinggi dan Allah yang maha kuasa. Di dalam bagian ini dia menyadari bahwa ketika dia berlindung di dalam tempat persembunyiannya, yaitu Allah yang maha tinggi, El Elyon, dan Allah yang maha kuasa itu sendiri, saudara-saudara. Disitulah tempat perlindungan yang paling aman bagi setiap orang. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya ingin ingatkan bahwa perlindungan hidup saudara bukan kepada manusia. Bukan perlindungan hidup saudara kepada uang, kepada deposito, kepada rekening-rekening yang saudara miliki. Saudara-saudara, perlindungan kita, pertolongan kita hanyalah di dalam Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang maha kuasa, El Elyon, El Shaddai. Itulah yang menjadi sumber pertolongan kita. Saudara-saudara, saya ingat anak saya ketika dia berusia sekitar 5 tahun. Anak saya ini gak bisa diem. Setiap kali pergi ke mall, selalu dia itu sering hilang. Dia hilang kemana, kita cari susah sekali, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian, saat kita cari selama bermenit-menit, pernah sampai hampir setengah jam kita cari, kita sudah ketakutan sekali. Dan saat ketemu dengan anak kita, saat itu saudara-saudara, dia berlari, dia menangis, dia peluk. Dia bilang, "Papa takut, Papa aku takut, Papa di mana, Mama di mana?" Waktu saya peluk dia dan saya katakan, "Sayang, kamu sekarang ada di tangan Papa. Kamu aman, jangan lagi pergi-pergi jauh-jauh dari Papa." Saat itu dia merasa tenang, dia mendapatkan satu kekuatan kembali. Demikian juga hidup Bapak, Ibu, saudara sekalian. Hari ini mungkin kita mengalami ketakutan. Saya tidak tahu apa yang saudara takutkan, tetapi berlindunglah kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang maha kuasa. Saudara, kenapa kita bisa mempercayai Dia? Kenapa saudara harus mempercayai Dia? Ayat yang ketiga, saudara-saudara, di situ dikatakan, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Saudara-saudara, di dalam bagian ini dikatakan bahwa Dialah yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Apa artinya jerat penangkap burung di dalam bagian ini, saudara-saudara? Saudara-saudara, jerat penangkap burung, kita ingat bahwa seekor burung itu adalah binatang yang paling cepat untuk menghindar ketika ada orang yang ingin menangkap dia. Saudara-saudara, ketika ada orang mau menangkap seekor burung, maka burung itu cepat sekali langsung pergi, ya, langsung menghindar ketika ada orang mau menangkap. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudara, di dalam bagian ini dikatakan apa? Bahwa Allah itu membebaskan kita dari jerat penangkap burung. Kalau jerat penangkap burung itu sampai untuk menangkap seekor burung, itu artinya apa? Itu artinya satu kejadian yang tidak bisa disangka-sangka. Satu kejadian yang tidak diduga-duga. Seekor burung itu akan cepat sekali meninggalkan orang yang ingin menangkap dia. Tetapi ketika dia tertangkap, saat itu adalah saat yang dia tidak bisa
duga sama sekali. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan ini ingin mengatakan apa kepada saudara dan saya? Di dalam hidupmu dan di dalam hidupku, saudara-saudara, ada banyak peristiwa-peristiwa di mana kita sudah prepare segala sesuatu. Kita sudah rencanakan segala sesuatu dengan yang terbaik. Akan tetapi muncul satu peristiwa, satu kejadian yang tidak kita duga-duga. Pandemi COVID-19 yang sudah berjalan selama 1 tahun ini membuktikan kepada saudara dan saya bahwa di dalam hidupmu dan di dalam hidup saya, saudara-saudara, ada begitu banyak yang sudah kita rencanakan sebelum pandemi ini ada. Tetapi ketika pandemi ini berlangsung, maka semua rencana-rencana itu hancur habis. Gereja kami membangun satu program-program untuk gereja, semuanya kemudian tidak terlaksana. Ada banyak keluarga-keluarga, ada banyak bisnismen yang mereka sudah merencanakan ini dan itu. Tetapi ini adalah satu hal yang tidak kita duga-duga. Pandemi COVID-19 adalah satu hal yang tidak pernah kita sangka sama sekali. Ada banyak orang yang mengatakan tidak mungkin COVID itu masuk ke Indonesia pada awal-awalnya ketika terjadi di Wuhan, China. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Kejadian yang tidak kita duga-duga, kejadian yang kita tidak sangka-sangka, itu masuk di dalam hidup kita. Dan kita melihat dalam bagian ini Pemazmur 91 mengatakan bahwa Tuhan menjadi sumber pertolongan kita. Ketika sesuatu yang tidak kita duga-duga, itu bagaikan penangkap burung yang langsung menangkap. Kita sudah siap, kita sudah ready, tetapi tiba-tiba ada satu peristiwa yang tidak bisa kita andalkan sama sekali dengan kekuatan kita, dengan pikiran kita, dengan segala apa yang kita miliki. Dan saat itu saudara-saudara, itu menghancur lulukan hidup saudara dan saya. Tetapi pemazmur di dalam bagian ini mengingatkan kita bahwa Dialah yang melepaskan kita, Dialah yang memberikan kelepasan bagi saudara dan saya ketika hal-hal yang tidak kita duga-duga itu terjadi. Saudara-saudara, sangat bodoh sekali kalau kita hari ini masih mengandalkan kekuatan kita. Sangat lemah sekali kalau hidup saudara dan saya masih mengandalkan akan uang saudara, koneksi saudara, dokter saudara yang ahli, yang spesialis itu. Atau saudara mengandalkan akan kekuatan kepandaian saudara. Karena ada banyak hal yang saudara tidak duga-duga, tetapi itu terjadi di dalam hidup kita. Tetapi kita harus percaya satu hal, bahwa Tuhan yang sanggup melepaskan kita dari penangkap burung, dari situasi yang tidak terduga itu. Andalkanlah Tuhan, jadikanlah Tuhan itu sebagai prioritas hidupmu dan hidupku. Maka itulah sumber pertolongan yang tidak akan pernah habis di dalam hidup saudara dan saya. Saudara-saudara, yang selanjutnya di dalam ayat yang kelima, mengapa kita dapat mempercayai Dia dan berlindung kepada Dia? Dikatakan di ayat yang kelima, engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu pedang. Di dalam terjemahan Alkitab King James Version, di situ dikatakan satu kata, yaitu thou shalt not be afraid for the terror by night. Ada satu kata yang menarik dalam bagian itu, yaitu teror. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bukankah hari-hari ini ada begitu banyak teror yang terjadi di sekitar kita?
Ada begitu banyak kejadian-kejadian yang menteror akan iman kita. Ada banyak WA, berita di handphone kita yang setiap waktu membuat kita shock, yang membuat kita tidak sanggup berbuat apapun. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, COVID-19 ini membuat kita juga mengalami teror demi teror setiap hari. Belum pernah selama ini, saudara-saudara, kita menghadapi situasi di mana kita ketika bertemu sama orang, kita begitu takut sekali untuk boleh bersalaman. Kita harus memakai masker, kita harus melindungi diri kita dengan sangat-sangat hati-hati. Saudara-saudara, hidup kita penuh dengan teror di sekitar kita. Tetapi yang dikatakan ayat yang selanjutnya itu, saudara-saudara, di dalam ayat yang selanjutnya, di dalam ayat yang kelima sampai ayat yang keenam, bahwa tidak usah takut terhadap dahsyatan malam. Lalu kemudian dikatakan terhadap tanah yang terbang di waktu siang, dan dikatakan penyakit sang pagi dalam gelap. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mengapa kita tidak usah takut? Mengapa kita tidak usah gentar? Karena dikatakan di dalam bagian ini ada dua waktu yang diucapkan dalam bagian ini, yaitu pada waktu malam, pada waktu siang. Saudara-saudara, orang Yahudi membagi waktu itu sendiri. Siang itu adalah dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Lalu kemudian malam itu adalah dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Jadi di dalam pembagian ini mau mengatakan apa? Benar ada teror, benar ada sesuatu yang menakutkan di sekitar kita. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa Allah yang maha tinggi itu, Allah yang adalah Allah yang maha kuasa itu, adalah Allah yang juga memproteksi hidup kita selama 24 jam. Tidak ada sesuatu pun di dalam hidup kita yang tidak di dalam pengendalian, di dalam penjagaan Allah yang maha tinggi dan maha kuasa itu sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dan setiap saudara dan saya tidak perlu lagi mengalami ketakutan. Kita terus mengandalkan dan mempercayai Tuhan. Karena dikatakan di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, bukan berarti di dalam kehidupan saudara tidak akan menimpa hal-hal yang sulit. Bukan berarti yang Anda dan saya akan mengalami hal-hal yang menyenangkan. Tidak. Tetapi Tuhan ingin mengatakan bahwa kejadian apapun itu, musibah apapun itu, peristiwa emergensi apapun itu, tidak akan pernah terjadi di dalam hidup saudara tanpa sepengetahuan Tuhan, tanpa seizin Tuhan, tanpa sekehendak Tuhan. Itu tidak akan terjadi di dalam hidup saudara dan hidup saya. Beberapa waktu yang lalu, saudara-saudara, istri saya mengeluh ada benjolan di dada sebelah kirinya. Dan pada saat itu, saudara-saudara, kami mulai memeriksakan ke dokter. Saya coba memulai search di Google tentang penyakit apa yang saat itu mungkin dialami oleh istri saya. Bapak Ibu Saudara-saudara, jujur kami mengalami takut. Jujur kami mengalami satu peristiwa yang tidak menyenangkan. Anak saya, anak kami masih kecil-kecil. Anak saya yang paling besar baru usia 10 tahun. Anak saya yang tengah baru berusia 8 tahun. Dan anak saya yang paling kecil baru usianya 2,5 tahun. Saudara-saudara, sesuatu hal yang jujur menakutkan.
sesuatu hal yang kami tidak bisa untuk atasi dengan kekuatan kami sendiri. Pada saat itu saudara-saudara, kemudian kami ke rumah sakit dan kontrol dan sebagainya macamnya. Saat di pintu, saat kami ada duduk di tempat pasien itu, saya dan istri berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan, jika Tuhan memang izinkan segala sesuatu terjadi, penyakit apapun boleh terjadi, tapi berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang terus percaya kepada Allah. Segala situasi boleh terjadi, tapi jika Tuhan yang bekerja, jika Tuhan tidak izinkan, jika Tuhan mengizinkan, maka itu adalah kedaulatan Tuhan. Tuhan yang tahu yang terbaik. Saudara-saudara, dan akhirnya puji Tuhan, setelah kami kontrol berkali-kali dan kemudian kami coba periksa, dan hasilnya tidak ada hal-hal penyakit, cancer ataupun apapun juga. Puji Tuhan. Saudara, di dalam hidup saudara dan saya, kita harus punya satu keyakinan, apapun boleh terjadi, tetapi kalau tidak diizinkan oleh Tuhan, apapun itu saudara-saudara, tidak akan pernah menimpa saudara dan saya. Percayakah saudara akan hal ini? Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kunci daripada kemenangan kita, kunci daripada kekuatan kita di tengah-tengah keadaan emergency yang terjadi ini, situ dikatakan ayat yang ke-14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Kunci kekuatan kita saudara-saudara, ada orang-orang yang tetap di dalam Tuhan, orang-orang yang melekat kepada Tuhan. Saudara-saudara, di dalam Injil Yohanes di situ dikatakan bagaimana ketika kita ini melekat kepada cara yaitu Yesus Kristus, maka di situ ketika kita tempel dengan Dia, kita mendapatkan kekuatan, kita mendapatkan aliran-aliran akan nutrisi yang sangat bermanfaat buat kita. Di situ ada pertolongan Tuhan. Saudara-saudara, inilah kekuatan saudara dan saya menghadapi situasi saat ini yang terjadi. Bagaimana kita terus melekat kepada Dia, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dan Tuhan akan melakukan akan rencananya yang dahsyat di dalam hidup saudara dan saya. Beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu saudara-saudara, ada seorang jemaat gereja kami yang menelpon saya, dan dia berkata, Pak Pendeta, saya ingin bertemu Bapak, saya ingin langsung bertemu dengan Bapak, kapan ada waktu? Kami kemudian diskusi dan kami menemukan satu waktu. Bapak Ibu saudara-saudara, pada waktu dia bertemu dengan saya di gereja, langsung dia mencucurkan air mata dan dia menangis. Dia, Bapak Pendeta, saya bersyukur. Tunggu dulu. Jadi kita doa dulu. Sudah doa, dia lebih tenang. Dia berkata seperti demikian, Pak Pendeta, saya beberapa waktu yang lalu sempat kaki saya ini jatuh, dan kemudian kaki saya ini ketika saya datang ke dokter katakan bahwa kaki saya ini harus dioperasi. Ibunya sudah cukup tua, saudara-saudara, dan dia seumur hidupnya dia belum pernah mengalami operasi sama sekali, sehingga ketika dia mendengar kabar seperti ini, dia sangat ketakutan sekali, saudara-saudara. Tetapi apa yang harus dia lakukan tetap harus dia kerjakan. Dia ke dokter, saudara-saudara, dan diperiksa di dokter. Ya, diperiksa secara lab. Hasil lab itu ternyata, saudara-saudara, tensinya itu sangat tinggi sekali. Jadi dia tidak bisa untuk operasi. Semakin takut dia, semakin khawatir dia. Dan saat itu, saudara-saudara, sesudah dia periksa ke dokter, dia duduk di kursi pasien yang ada di luar. Dia melihat hasil labnya, hasil pemeriksaannya tidak baik. Dokter bilang tidak boleh operasi dulu, tunda dulu. Dia semakin takut, dia semakin khawatir.
Saat itu saudara-saudara, dia berkata, Pak Pendeta tahu nggak? Saat-saat itu saya berdoa kepada Tuhan, dan saya itu melihat ada bayangan seorang pendeta yang kemudian datang kepada saya dengan jubah pendeta. Lalu kemudian dia berkata kepada saya, Pak Pendeta, Ibu, namanya Ibu Astuti, Ibu, jangan khawatir, Tuhan menyertai. Saat itu saya sudah lama gak ke gereja karena pandemi COVID-19, sudah 1 tahun. Saya coba ingat-ingat wajah siapa itu, siapa pendeta itu. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, dia ingat-ingat dan dia akhirnya tahu, oh itu adalah pendeta Rivo, pendeta GKI Bungur. Lalu kemudian dia ingat, oh iya ini loh Bapak Pendeta. Lalu dia berkata kepada saya, Pak Pendeta terima kasih Pak. Saya mendapat kekuatan, saya yang tadinya khawatir, saya yang tadinya takut, yang saya tadinya tidak dapat melakukan apa-apa. Tapi saat itu Tuhan kasih kekuatan. Saat saya bergumul, saat saya dekat dengan Tuhan, saat saya menempel dengan Tuhan, Tuhan melakukan sesuatu yang tidak pernah saya bayang-bayangkan sebelumnya, yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya, dan hal itu terjadi. Saudara-saudara, siapa yang menyangka? Dan dia lihat, oh ini adalah pendeta Rivo. Terima kasih Pak Pendeta. Dia berkali-kali dia katakan berterima kasih. Saudara-saudara sekalian, di dalam hidup ini ada banyak hal yang kita tidak pernah bisa pikirkan. Hal-hal yang mustahil. Hal-hal yang sepertinya kita tidak dapat melakukan apa-apa. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara-saudara, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Berdekatlah dengan firman Tuhan itu. Jadikanlah firman itu pedoman bagi hidup. Maka saudara-saudara, Tuhan akan bekerja di dalam hidupmu. Serahkanlah hidupmu kepada El Elyon, Allah yang maha tinggi itu. Serahkanlah hidupmu kepada El Shaddai, Allah yang maha kuasa itu. Maka hidupmu akan memiliki kekuatan seperti air yang terus memancar untuk memberikan kehidupan bagi dirimu dan bagi orang-orang yang lain. Alamilah Tuhan bukan karena orang lain mengatakan, tetapi alamilah Tuhan secara pribadi di dalam hidupmu. Mendekatlah kepada Dia, maka Dia akan memberikan kekuatan, pertolongan di dalam sepanjang hidupmu. Jangan khawatir, jangan takut, serahkanlah hidupmu kepada Dia. Tuhan memberkati firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kami memiliki Allah yang El Elyon. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang maha tinggi. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Tuhan, kuatkan kami agar kami terus boleh percaya kepada Tuhan di dalam segala situasi, di dalam segala kondisi. Hanya Tuhanlah sumber pertolongan bagi kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Baru saja kita mendengarkan firman Tuhan dengan tema Hidup Aman dalam Perlindungan Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Revo Panambunan. Kiranya apa yang telah disampaikan memberkati kita semua. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Revo atas pelayanannya. Bapak Ibu Saudara, kita patut bersyukur karena masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menjalani hidup yang penuh dengan tantangan di tengah merebaknya pandemi COVID-19. Kita berharap dan berdoa agar wabah pandemi ini segera berakhir dan bisa kembali kepada kehidupan yang normal. Dalam sikon pandemi COVID-19 ini, marilah kita jalani kehidupan, tugas pelayanan dan pekerjaan kita masing-masing dengan suatu keyakinan bahwa Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita akan selalu menyertai, memelihara, dan memberkati kita semua.
Roh Kudus kiranya memimpin dan memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani hidup dengan baik dan benar seturut dengan kehendak Tuhan. Untuk itu kita harus tetap percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ibadah online Yamari Nasional berikutnya yang ke-46 tanggal 1 Mei 2021 dengan tema Berjalan dalam Kuasa Tuhan, dilayani Pendeta Dr. Greti B. Kumasih MTH dari Jakarta. Mohon doanya agar pelayanannya dalam ibadah online Yamari ke-46 nanti menjadi berkat dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang membutuhkan dukungan doa, silakan menghubungi kami pada jam kerja dengan nomor telepon 021 4585 5697 atau dengan WA di 0877 8488 8642. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Dr. Susa Setiawan. Sebelumnya, mari kita nyanyikan sebuah lagu, Kurasakan Kasih-Mu Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa syafaat. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kasih dan anugerah-Mu melimpah dalam seluruh kehidupan hamba-hamba-Mu yang telah melayani dalam ibadah online Yamari Nasional ke-45 Sabtu 24 April 2021. Demikian juga bagi Bapak Pendeta Revo Penambunan yang telah menyampaikan firman-Mu dalam tema hidup aman dalam perlindungan Tuhan, yang mengingatkan setiap orang yang percaya dan menyerahkan hidupnya pada Tuhan akan selalu mengalami perlindungan Tuhan, dan memimpin kami agar selalu berharap pada Tuhan dan selalu menyertai orang percaya. Allah Bapa, berkati pelayanan Vokal Group Lydia GKI Bungur Jakarta yang telah mempersembahkan pujian dalam ibadah ini, dan kami percaya pujian tersebut memberkati seluruh pemirsa. Ya Bapa,
Mohon urapan-Mu untuk semua tim yang melayani dan juga Ibu Pendeta Greti Kumasi yang akan menyampaikan firman-Mu dalam ibadah online Yamari Nasional ke-46 Sabtu 1 Mei 2021, agar firman-Mu yang diberitakan memberikan kekuatan bagi yang lemah, memberikan penghiburan bagi yang susah, dan menuntun manusia ke jalan yang benar. Bapa di surga, kami berdoa untuk pelayanan Yamari, antara lain pelayanan pekabaran Injil, pelayanan kesehatan, dan bersyukur untuk temu kangen nasional keempat yang dilaksanakan tanggal 19 April 2021 oleh Yamari Purbalingga dapat berjalan dengan baik, dan kami berdoa untuk temu kangen nasional kelima dilaksanakan oleh Yamari Samarinda tanggal 17 Mei 2021 yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara Republik Indonesia, khusus penanganan COVID-19 dan vaksinasi agar dapat berjalan lancar. Bapa yang pengasih dan penyayang, inilah doa kami panjatkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan pribadi, keluarga, pekerja, dan pelayanan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Amin.